Ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai ginjal. Kami yang beranggotakan 1. Aulia Kairani, 2. Tasya Maharani, 3. Talia Rizky Andini, 4. Silpa Wulandari, 5. Muhammad Arif Al-Hadi. Baiklah, yang pertama kami akan memaparkan pengertian dari ginjal dan anatomi ginjal yang akan dipaparkan oleh Arif. Kepada Arif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang ginjal. 1. Pengertian. Ginjal merupakan organ ekresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang sebagai salah satu bagian dari sistem urin. Ginjal memiliki fungsi menyaring kotoran atau yang terutama urea dari daerah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Yang kedua, anatomi ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Organ ini terletak di dalam rongga perut bagian belakang, agak ke atas. Masing-masing sisi ginjal disambungkan oleh membran transparan yang disebut renal capsule yang membantu memproteksi kedua ginjal dari infeksi dan trauma. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri, ruas tulang belakang. Gambar di bawah adalah gambar ginjal di dalam perut perempuan. Sebenarnya sama saja dengan laki-laki, tetapi membedakan hanya di bagian uterus saja. Baiklah, sekian dari saya. Baik, lanjut ke anatomi dasar yang akan dijelaskan oleh Silva. Anatomi dasar. Berikut ini anatomi dasar struktur ginjal. 1. Nefron. Nefron adalah bagian terpenting dan unit fungsional terkecil dari ginjal. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Berfungsi menjalankan tugas seperti mengambil darah, mengatur metabolisme nutrisi, dan membantu mengeluarkan zat limbah dari darah disaring. A. Sel ginjal. Setelah darah memasuki nefron, sel ginjal akan mulai bekerja untuk menyaring zat limbah yang di bawahnya. Sel ginjal terdiri dari 2 bagian, yaitu glomerulus, yaitu pembuluh kapiler yang bertugas menyerap protein dari darah yang telah memasuki ginjal. Kapsul Bowman, yaitu struktur kantong di dalam ginjal yang bertugas mengalirkan darah ke tubulus. B. Tubulus relalis. Tubulus adalah serangkaian tabung yang menjalar mulai dari kapsul Bowman hingga saluran pengumpul. Tubulus collectivus. Tiap tubulus memiliki beberapa bagian, yaitu tubulus terpelit proksimal bertugas menyerap kembali air, natrium, dan glukosa ke dalam darah. Lingkaran Henle bertugas menyerap kembali reabsorpsi kalsium, klorida, dan natrium ke dalam darah. Tubulus berbelit distal bertugas lebih banyak menyerap natrium dan zat asam ke dalam darah. Pada saat mencapai ujung tubulus, cairan calon urin dari tubulus diencerkan dan diisi dengan urin, yaitu komponen organik untuk pembentuk urin. 2. Konteks renalis. Konteks renalis adalah bagian luar dari organ ginjal. Bagian ini juga memiliki glomerulus dan tubulus berbelit. Konteks renalis dikelilingi oleh jaringan lemak dan kapsul ginjal di bagian luarnya. Tugas utama dari konteks renalis adalah melindungi seluruh bagian dalam ginjal. 3. Medula. Medula adalah bagian ginjal berbentuk jaringan yang halus. Tugasnya adalah membentuk dan mengeluarkan zat limbah dari darah sebagai urin. Bagian dari struktur ginjal manusia ini terdiri dari 2 komponen pendukung, yaitu piramida ginjal, yaitu
struktur kecil yang terdiri dari nefron dan tubulus. Tubulus berfungsi mengangkut cairan ke dalam ginjal. Setelah itu, cairan bergerak menjauh dari nefron menuju struktur yang lebih dalam untuk pembentukan urin. Saluran pengumpul, yaitu bagian yang terdapat pada ujung setiap nefron di medula. Disinilah cairan disaring keluar dari nefron. Begitu berada di saluran pengumpul, cairan mulai bergerak ke pemberhentian akhir, yaitu pelvis. 4. Pelvis renalis. Pelvis renalis adalah komponen ginjal berbentuk seperti corong, berfungsi sebagai jalur cairan urin menuju kantung kemih. Bagian dari struktur ginjal manusia ini terdiri dari beberapa komponen pendukung, yaitu A. Salix. Salix adalah ruang kecil terbentuk seperti cangkir di dalam ginjal. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk mengumpulkan cairan sebelum akhirnya dipindahkan ke kantung kemih. B. Hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepian dalam ginjal, memiliki bentuk melengkung ke dalam. Di dalamnya terdapat dua pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Arteri bertugas membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Vena bertugas membawa darah yang telah disaring dari ginjal kembali ke jantung. 5. Ureter. Ureter adalah nama lain dari saluran urin, yaitu tabung penghubung antara ginjal ke kantung kemih. Bagian dari struktur ginjal manusia terdiri bertugas mendorong urin agar mencapai kandung kemih sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui buang air kecil. Kemudian, letak dan struktur detail dari ginjal yang akan dijelaskan oleh Tasya. Letak manusia mempunyai sepasang ginjal yang berada pada belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan lima. Pada bagian atas atau superior, ginjal berada pada kelenjar adrenal atau disebut kelenjar suprenal. Ginjal merupakan sepasang organ saluran kemih yang berada pada tenggorokan retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Kedua ginjal berada pada sekitar vertebra T12-L3. Ginjal sebelah kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Bagian dari bagian atas ginjal terlindung oleh 3 ke 11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak atau lemak perianal serta lemak pararenal yang membantu merendam goncangan. Struktur detail. Berat serta besar ginjal bervariasi, itu tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lainnya pada organ dewasa. Rata-rata ginjal mempunyai ukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebih sekitar 6 cm, serta ketebalan 3, cm. Dengan berat sekitar 120-170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan kita. Ginjal mempunyai bentuk seperti kacang dengan lekukan yang menghadap ke arah dalam. Pada tiap ginjal berada bukan yang disebut hilus yang menghubungkan arteri renal, vena renal, serta ureter. Lanjut untuk vaskularisasi. Vaskularisasi, aliran darah ginjal berasal dari arteri renalis yang memiliki cabang langsung dari aorta abdominalis, sedangkan yang mengalirkan darah balik merupakan vena renalis yang merupakan cabang vena cava inferior. Sistem arteri ginjal dengan tidak adanya anastomosis ke cabang arteri lain. Sekian, terima kasih. Kemudian masuk ke fungsi ginjal yang akan dijelaskan oleh Talia.
kepada Kak Talia. Kepada Kak Talia untuk menjelaskan fungsi ginjal. Baiklah, fungsi ginjal berikut ini adalah beberapa fungsi ginjal. 1. Menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. 2. Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. 3. Menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Mempertahankan keseimbangan kadar asam basah dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam basah melalui urin. Kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. 6. Menghasilkan hormon eritropoietin yang berperan dalam membantu pembuatan sel darah merah. 7. Mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kalsium darah dan kesehatan tulang. Kemudian, gangguan pada ginjal. Penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Nah, kerusakan ginjal pada kondisi ini menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis sering disebabkan oleh diabetes tipe 1 dan tipe 2, hipertensi, penyakit autoimun, atau penyakit infeksi pada ginjal. Yang kedua, ada penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik ini menyebabkan terbentuknya kista-kista atau kantong-kantong berisi cairan di ginjal, dan penyebabnya adalah kelainan genetik. Kemudian ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal bisa disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, penyakit ini juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi pada saluran kemih ke ginjal. Kemudian ada penyebab penyakit pada ginjal. Ada beberapa faktor yang secara umum bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit ginjal, yaitu faktor pertama, orang yang menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, ataupun penyakit hati. Kemudian, orang yang memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal, atau bisa disebut dengan penyakit keturunan. Kemudian orang yang mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang berulang. Kemudian orang yang menderita obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu orang yang memiliki pola makan yang tinggi, kandungan garam atau gula. Kemudian orang yang memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga meningkatkan resiko kekurangan cairan. Orang yang lanjut usia, orang yang memiliki sistem imun yang lemah atau yang menderita penyakit autoimun. Kemudian orang yang memiliki kelainan bentuk ginjal. Nah, itulah tadi beberapa materi yang telah kami paparkan mengenai ginjal. Kami mohon maaf jika materi yang kami paparkan tidak lengkap ataupun ada kesalahan. Kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.